Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, Bu. selamat Selamat pagi, Bu. pagi. Bagaimana kabarnya hari ini, teman-teman? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat, baik. Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, apakah tadi ada kendala ketika masuk ke Zoom? Saya tidak, Bu. Aman, Bu. Tidak, Nggak Bu. ada. Alhamdulillah tidak, Bu. Semisal nanti suara Ibu kurang jelas, teman-teman bisa langsung memberitahukannya ya. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah berkenan untuk mengikuti konseling kelompok pada hari ini sesuai dengan kesepakatan kita pada pertemuan minggu lalu. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini agar berjalan dengan lancar, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa ya teman-teman ya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin memimpin? Saya, Bu. Silahkan Mbak Rurin. Baik, teman-teman. Sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya kepada Mbak Rurin yang telah berkenan untuk memimpin berdoa. Oke, seperti yang telah Ibu utarakan pada pertemuan sebelumnya, bahwa hari ini kita akan melanjutkan pelaksanaan konseling kelompok untuk pertemuan kedua. Ibu akan sedikit mengingatkan kembali kepada kalian berkaitan dengan hal-hal yang harus kita lakukan selama konseling kelompok ini. Mungkin ada dari kalian yang masih ingat? Masih, Bu. Oke, siapa yang mau menyebutkan? Saya. Silahkan, Mbak. Ya, jadi yang pertama kita harus saling terbuka satu sama lain. Oke, ada lagi teman-teman? Saya, Ibu. Silahkan. Ya, jadi kita harus saling menjaga rahasia satu sama lain. Betul. Ada lagi? Saya, Bu. Ketika berbicara menggunakan bahasa yang sopan. Ya, betul ya. Itu adalah hal-hal yang telah kita sepakati pada pertemuan minggu lalu. Baik, apakah teman-teman sudah siap untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok pada hari ini? Sudah, Bu. Oke. Jika semua sudah siap, maka kita mulai saja ya konseling kelompok pada hari ini. Nah, pada pertemuan minggu lalu, kalian sudah mengutarakan permasalahannya masing-masing. Apakah dari kalian ada yang masih ingat? Masih, Bu. Masih ya. Baik, kalau begitu langsung saja. Mau dari siapa dulu nih permasalahan yang akan kita bahas dan kita selesaikan bersama-sama? Saya boleh, Bu. Ya, bagaimana teman-teman? Iya, Iya, Bu, dari Laksita dulu. Oke, dari Mbak Laksita dulu ya. Baik, silahkan Mbak Laksita bisa diceritakan lebih lanjut terkait permasalahannya. Oke, jadi gini, Bu. Akhir-akhir ini tuh saya merasa kesulitan terkait memanajemen waktu. Nah, jadi saya tuh kesulitan membagi waktu antara sekolah daring dengan kegiatan saya di rumah, gitu, Bu. Padahal saya tuh sudah membuat jadwal sehari-hari kayak hari ini ngapain kayak gitu. Tapi entah kenapa masih ada kendala gitu loh, Bu, dalam menerapkan jadwal tersebut. Oke. Seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Laksita tadi, bahwa saat ini Mbak Laksita itu sedang memiliki permasalahan, yaitu kesulitan dalam membagi waktu. Nah, sebelum Ibu lanjut, apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya kepada Mbak Laksita? Iya, Ibu. Saya Silahkan Mbak. sejauh ini
kegiatan di rumah Mbak Laksita yang sedang Mbak Laksita jalani tersebut, apakah sudah membuat Mbak Laksita nyaman? Kalau untuk sejauh ini sih biasanya ya ada nyamannya, tapi ada juga yang bikin tertekan juga sih. Terkadang ada saja yang membuat nyaman, tapi ada beberapa ada beberapa saat saya juga merasa tertekan, bahkan malas gitu. Namun ya mau nggak mau saya juga harus menjalani itu gitu kan, karena saya merasa itu sudah jadi tanggung jawab saya gitu. Oke. Tadi Mbak Laksita mengatakan bahwa memang ada beberapa kegiatan yang terkadang membuat kurang nyaman atau bahkan memberikan tekanan ya. Namun apa sih yang menyebabkan Mbak Laksita itu tetap menjalani kegiatan tersebut? Jadi ada beberapa tanggung jawab yang diberikan kepada saya gitu loh Bu. Makanya saya ya yang namanya sudah menjadi tanggung jawab, ya saya harus menerima apapun itu meskipun keadaan saya sebenarnya tidak mau keadaan saya sedang tidak bisa menerima hal tersebut gitu loh. Oke. Apa alasan Mbak Laksita tetap menerima tanggung jawab itu? Ya jadi saya ini tuh orangnya gak enakan gitu Bu. Jadi saya tuh kalau sudah diberikan diberikan satu tanggung jawab atau ajakan atau hal apapun itu yang diberikan kepada saya tuh saya sulit banget untuk menolak gitu Bu. Ya jadi ya saya sebisa mungkin untuk menerimanya kayak gitu. Oke. Mbak Laksita tadi mengatakan bahwa memang orangnya sulit menolak sesuatu ya. Nah, apa alasan Mbak Laksita untuk sulit menolak sesuatu? Saya tuh terkadang takut ketika ada orang lain yang memberikan kepercayaan kepada saya atau memberikan tanggung jawab kepada saya, tetapi saya itu menolak gitu. Saya takut, saya itu jadi berpikir, apakah saya itu mengecewakan mereka gitu loh. Makanya ketika saya tolak gitu, apakah mereka kecewa kepada saya? Jadi saya tuh terus berpikir seperti itu, Bu. Jadi ya saya sebisa mungkin untuk menerimanya. Berarti memang ada perasaan takut membuat orang lain kecewa ya Mbak ya. Nah, apakah hal tersebut pernah terjadi ketika Mbak Laksita itu menolak sesuatu atau tanggung jawab kepada orang lain? Tentu pernah itu. Jadi saya tuh dulu pernah sekali itu menolak ajakan gitu ya, menolak ajakan. Terus akhirnya hal tersebut saya pikirkan terus-menerus. Saya jadi kepikiran dan kayak itu saya tuh jadi mikir, wah nyesel sudah menolak ajakannya kemarin ya itu. Jadi kayak jadi terus kepikiran gitu loh Bu. Berarti langsung kepikiran terus-menerus ya. Nah, oke, dari teman-teman adakah yang ingin bertanya lagi? Saya Ibu izin bertanya. Silakan Mbak. Ya, tadi kan Mbak Laksita mengatakan bahwa Mbak Laksita pernah menolak ajakan teman ya. Nah, apakah orang lain atau teman Mbak Laksita itu memberikan perlakuan yang berbeda kepada Mbak Laksita? Misal menunjukkan secara langsung bahwa orang tersebut kecewa karena Mbak Laksita menolaknya seperti itu? Sebenarnya sih mereka yang mendapatkan penolakan dari saya itu tidak menunjukkan kekecewaan atau hal lain gitu ya. Malah mereka tuh cenderung biasa saja gitu. Tapi sayanya saja yang memiliki pemikiran bahwa wah dia ini pasti kecewa gitu karena sudah saya tolak entah itu ajakan atau hal apapun itu gitu. Jadi hanya pikiran saya saja gitu. Kalau mereka mah tidak pernah berpikiran seperti itu, bahkan tidak menunjukkan hal
kekecewaan. Berarti memang itu hanya ada di pikirannya Mbak Laksita ya, bukan karena perkataan orang lain. Nah, apakah ada alasan lain mengapa Mbak Laksita itu sulit untuk menolak sesuatu? Mungkin saya tuh tidak ingin kehilangan kesempatan yang datang, gitu Bu. Makanya saya memilih untuk menerima apapun yang datang kepada saya, gitu. Walaupun sebenarnya saya tidak mau. Memang ada beberapa orang yang mengatakan bahwa kesempatan itu tidak datang 2 kali ya. Nah, bisa jadi ini yang membuat Mbak Laksita itu memilih untuk menerima kesempatan yang datang. Bukan begitu Mbak Laksita? Iya Bu, benar. Oke, nah, jadi dari permasalahan yang sudah disampaikan oleh Mbak Laksita, dapat Ibu simpulkan bahwa saat ini Mbak Laksita itu merasa kesulitan untuk membagi waktu antara kegiatan di rumah dengan kegiatan sekolah online, yang salah satunya itu disebabkan karena adanya jadwal yang bertabrakan. Nah, kegiatan di rumah yang Mbak Laksita eh, jalani saat ini, ternyata ada yang kadang membuat Mbak Laksita itu kurang nyaman, bahkan memberikan tekanan. Namun Mbak Laksita ini tetap menjalani karena Mbak Laksita merupakan orang yang sulit untuk menolak sesuatu sebab takut membuat orang lain itu kecewa. Apakah betul seperti itu Mbak Laksita? Iya Bu, betul. Oke. Nah, itu tadi ya permasalahan yang sedang dialami oleh Mbak Laksita, teman-teman. Sekarang Ibu akan menjelaskan kepada Mbak Laksita dan juga teman-teman mengenai teori ABC. Ya, jadi teori ABC ini perlu diketahui oleh teman-teman semua dan perlu diidentifikasi bersama agar nantinya permasalahan yang Mbak Laksita alami ini dapat terselesaikan. Jadi, apakah bisa dipahami teman-teman? Bisa, Bu. Oke, di sini Ibu akan share screen terlebih dahulu ya. Benar. Ya, apakah sudah terlihat teman-teman? Terlihat, Ibu. Oke. Udah, Bu. Oke, nah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai teori ABC. Untuk yang pertama itu, Ibu akan menjelaskan tentang teori A. Apa sih teori A? Teori A itu adalah activating event. Ya. Apa sih activating event? Yaitu kejadian yang menimbulkan masalah. Gitu ya. Nah, gitu. Dari permasalahannya Mbak Laksita tadi, yaitu Mbak Laksita itu memiliki banyak tanggung jawab ya yang sedang dijalani. Nah, apakah benar begitu Mbak Laksita? Iya Bu, benar. Oke, benar ya. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang teori B atau belief. Ya, apa sih belief itu? Belief itu adalah keyakinan terhadap suatu peristiwa. Gitu. Ya, jadi B ini yang muncul pada permasalahannya Mbak Laksita tadi, yaitu Mbak Laksita memiliki keyakinan bahwa harus menerima segala sesuatu tanggung jawab yang diberikan karena takut. Karena takut orang lain kecewa. Gitu ya. Benar ya Mbak Laksita ya, seperti itu ya? Ya Bu, benar. Oke. Lalu, oke, tadi Mbak Laksita
mengatakan bahwa takut membuat kecewa orang lain. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang C atau konsekuensi, yaitu merupakan konsekuensi berupa emosi dan perilaku. Gitu ya. Masih terlihat ya teman-teman ya? Masih, Bu. Masih, Oke. Bu. Nah, dari permasalahan yang Mbak Laksita yang tadi kita bahas, untuk perilaku Mbak Laksita itu merasa, saya tulis P ya, kesulitan membagi waktu. Lalu untuk emosinya, maaf, Mbak Laksita itu merasa kecewa ketika melewatkan kesempatan yang ada. Gitu. Seperti itu ya Mbak Laksita ya. Ya, Bu. Oke. Apakah dari teori ABC ini bisa dipahami teman-teman semua? Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Ibu akan menjelaskan lebih lanjut ya mengenai B atau belief, yaitu keyakinan terhadap peristiwa. Nah, perlu Mbak Laksita ketahui bahwa B ini dibagi menjadi dua, yaitu keyakinan yang rasional atau bersifat positif dan keyakinan yang irasional yang bersifat negatif. Nah, untuk belief-nya ini yang muncul dari permasalahannya Mbak Laksita itu termasuk dalam keyakinan yang irasional atau yang negatif, karena Mbak Laksita ini masih menerima segala tanggung jawab yang diberikan. Padahal Mbak Laksita sendiri mengatakan bahwa tanggung jawab itu terkadang membuat diri Mbak Laksita itu kurang nyaman, bahkan merasakan tertekan. Gitu ya. Jadi ini termasuk kepada keyakinan yang irasional atau negatif. Apakah bisa dipahami? Bisa, Bisa, Bu. Bu. Bisa, Bu. Oke, bisa ya. Selanjutnya Ibu akan memberikan penjelasan terkait ini teori yang C atau konsekuensi. Nah, konsekuensi ini muncul karena B atau belief ya, keyakinan terhadap suatu peristiwa, bukan muncul karena A gitu ya. Nah, apakah Ibu perlu menjelaskan ulang teman-teman? Tidak, Bu. Cukup, Ibu. Cukup, Bu. Cukup, Bu. Sudah bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Oke. Jadi Mbak Laksita saat ini itu masih memiliki permasalahan kesulitan dalam membagi waktu yang disebabkan karena Mbak Laksita itu masih memiliki keyakinan yang irasional tadi. Nah, Mbak Laksita itu tidak perlu khawatir ya, karena setelah ini Ibu akan membantu untuk mengubah keyakinan yang irasional tadi menjadi keyakinan yang rasional. Apakah Mbak Laksita siap untuk mengubahnya? Ya, Bu. Oke, Ibu akan stop screen dulu ya. Nah, sekarang Ibu akan memberi beberapa pertanyaan kepada Mbak Laksita yang nantinya akan membantu Mbak Laksita untuk menemukan keyakinan baru yang rasional, gitu ya, untuk yang lebih positif. Nah, untuk teman-teman yang lain bisa memperhatikan terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Oke. Tadi Mbak Laksita mengatakan bahwa harus menerima segala tanggung jawab yang diberikan karena takut membuat orang lain itu kecewa. Nah, menurut Mbak Laksita, apakah hal itu logis? Cukup logis sih, Bu. Oke, jawaban dari Mbak Laksita itu cukup logis. Nah, apa buktinya Mbak Laksita? Tidak ada, Bu. Belum ada ya buktinya ya bahwa menolak sesuatu itu akan membuat orang lain itu kecewa. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi jika Mbak Laksita itu masih memiliki keyakinan irasional? Mungkin saya akan terus dalam kelelahan sih, Bu. Karena kan kepikiran terus-menerus gitu kan ya, Bu ya. Dan mungkin imbasnya nanti di fisik saya gitu. Oke. Nah, kira-kira dampak apa yang akan timbul ketika Mbak Laksita ini masih memiliki keyakinan yang irasional?
Mungkin saya bakal stuck di pikiran itu terus sih, Bu. Dan mungkin saya akan merasa fisik saya mungkin akan merasa terganggu. Betul ya Mbak Laksita ya, bisa merasakan kelelahan karena memikirkan hal itu secara terus-menerus dan menjadi kurang fokus gitu ya untuk mengikuti kegiatan atau aktivitas yang seharusnya dijalani. Nah, itulah kemungkinan dampak yang akan muncul gitu ya. Nah, siapa yang akan dirugikan ketika Mbak Laksita itu masih memiliki keyakinan yang irasional? Nah, yang jelas diri saya sendiri ya, Bu ya. Terus mungkin orang lain juga bakal terkena dampaknya ketika saya nanti kurang fokus atau tidak bisa diajak kerjasama gitu, Bu. Oke, nah memang dampak terbesar itu pasti terhadap diri sendiri ya, seperti kurang fokus karena memikirkan hal tersebut secara terus-menerus. Kemudian jika Mbak Laksita bisa mengganti keyakinan irasional menjadi keyakinan yang rasional, apakah kehidupan yang Mbak Laksita jalani akan jauh lebih tenang? Nah, mungkin pasti ya, Bu ya. Pasti bakal jauh lebih tenang. Oke. Nah, kira-kira ketenangan seperti apa yang akan didapatkan, Mbak? Mungkin ketika saya memang sudah bisa benar-benar berpikir lebih rasional lagi atau lebih bisa berpikir secara positif, tekanan yang ada di dalam diri saya mungkin bakal berkurang. Terus saya juga bisa lebih menikmati hidup saya. Terus saya juga enjoy dalam melakukan aktivitas sehari-hari, tidak terlalu memikirkan akan satu hal yang nantinya bakal berdampak pada kondisi fisik dan psikis saya gitu, Bu. Oke, berarti bisa lebih menikmati dalam melakukan kegiatan ya, karena tidak terpikir secara terus-menerus gitu. Nah, dari beberapa pertanyaan yang sudah Ibu berikan kepada Mbak Laksita, apakah Mbak Laksita sudah cukup untuk menemukan keyakinan baru yang rasional? Cukup sih, Bu. Oke, kira-kira keyakinan baru apa yang muncul dari Mbak Laksita? Jadi saya itu yakin bahwa tidak semua tanggung jawab yang diberikan itu tuh harus saya terima gitu, Bu. Terutama ketika saya memang sedang berada dalam kondisi yang tidak bisa menjalaninya ketika ada kegiatan atau tugas di waktu yang bersamaan gitu, Bu. Nah, oleh karena itu mungkin saya akan lebih berani untuk menolaknya dengan pertimbangan jika saya menerima hal tersebut maka ya saya nanti akan keteteran, mungkin saya akan tidak fokus sehingga nanti kerugian lah yang saya dapatkan dan mungkin orang lain mendapatkan imbasnya gitu. Betul ya, berarti keyakinan itu sudah muncul dari diri Mbak Laksita. Nah, ternyata menolak suatu tanggung jawab itu belum tentu membuat orang lain kecewa ya, karena belum ada buktinya juga. Nah, mengenai kesempatan yang bisa jadi hilang begitu saja, Mbak Laksita tadi di awal sudah menyampaikan bahwa lebih baik menjalani sedikit kegiatan tapi membuat Mbak Laksita nyaman daripada banyak kegiatan tapi membuat Mbak Laksita tertekan. Benar begitu ya Mbak ya? Iya, Bu, benar. Nah, apakah sekarang Mbak Laksita sudah memahami hal-hal tersebut? Sejauh ini sudah, Bu. Sudah ya, oke. Sekarang bagaimana perasaannya Mbak Laksita ketika sudah memiliki keyakinan yang rasional? Yang jelas saya lebih merasa lega sih ya, Bu. Gitu. Sepertinya sudah tidak kepikiran lagi ya Mbak? Iya, Bu. Oke. Kira-kira Mbak Laksita bisa melaksanakan keyakinan baru tadi untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin saya akan mencobanya untuk mungkin mulai sekarang dan seterusnya akan saya Oke, coba. baik. Ya, karena Mbak Laksita akan mencoba eh,
hal tersebut, jadi Ibu akan memberikan tugas rumah kepada Mbak Laksita, yaitu penerapan baru dalam kehidupan sehari atau dalam situasi tertentu ya. Bisa diterima ya tugas Bisa, Bu. Oke. Karena Mbak Laksi sudah rasional dan saat ini perasaannya juga sudah lebih lega serta dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, maka bisa kita coba ya teman-teman ya untuk permasalahannya Mbak Laksita. Bisa, Ibu. Nah, dari teman-teman bagaimana sudah setelah menyimak kita dari Mbak Laksita ini? Mungkin dari saya, Bu, Iya, silakan Mbak. kalau dari mendengarkan, saya merasa kalau ternyata itu sangat berpengaruh pada perilaku atau sikap yang kita ambil gitu, Bu. Oke. Sekali. Nah, sekarang Ibu juga ingin mengetahui bagaimana perasaan dan tindak lanjut dari teman-teman yang lain nih. Mungkin dari saya, Ibu. Silahkan, Mbak. Ya, kalau dari saya perasaannya lega juga ya, Bu. Terus tadi juga dapat pandangan baru mengenai pikiran rasional, irasional tadi. Lalu untuk tindak lanjut sendiri, saya juga ingin menerapkan pikiran rasional itu sih, Bu, dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Apakah ada yang ingin berpendapat lagi? Cukup, Bu. Cukup ya. Kalau memang sudah dirasa cukup, tadi di awal Mbak Laksita sudah menyampaikan permasalahan yang dialami saat ini, kemudian Ibu sudah menjelaskan tentang teori ABC yang sudah dipahami oleh teman-teman semua dan diidentifikasi secara bersama, serta Mbak Laksita juga sudah hebat karena bisa menemukan keyakinan baru yang rasional. Nah, tindak lanjutnya Ibu harap Mbak Laksita bisa menerapkan keyakinan tersebut pada kehidupan sehari-hari, karena tadi sudah terselesaikan ya permasalahannya, maka Ibu akan menutup konseling pada hari ini dan akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya pada jam, hari, dan platform yang sama pula. Seperti itu ya teman-teman ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah kita sudah di penghujung kegiatan. Karena tadi diawali dengan berdoa, maka lebih baik kita tutup juga dengan berdoa. Mungkin ada yang mau memimpin? Mungkin saya, Bu. Silakan. Ya, baiklah teman-teman dan Ibu. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, disilakan. Berdoa tidak dibatasi. Terima kasih kepada Mbak Dini. Baik, Ibu ucapkan terima kasih sekali lagi kepada teman-teman semua yang sudah hadir pada kelompok hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dari Ibu. Tetap semangat ya teman-teman ya, karena Ibu akan mendukung sepenuhnya apa yang kalian alami, kalian jalani gitu ya. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan maka bisa disampaikan nanti ya. Nah, sekian dari Ibu, kurang lebih ya mohon maaf. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya teman-teman. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Teman-teman semuanya. Teman-teman semua, terima kasih.